Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang kami muliakan Ibu Yunika selaku dosen pengampu dari mata kuliah Problematika Pembelajaran di SD. Beserta teman-teman sekalian yang sedang berbahagia saat ini. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di sekolah SDN Negeri 03 Sungai Raya dengan judul Problematika Pendidikan Pancasila di Kelas Tinggi. Kami selaku kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Subhan, Siti Muharromah, Samsul Mu'arif. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Pancasila atau PKN. Seperti yang kita ketahui, setiap satu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu, yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriotis, dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari seseorang di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara, agar setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Swemantri 2001-154 ialah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Baik, dari hasil observasi kami bahwasannya ada berbagai permasalahan, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam memahami materi pendidikan Pancasila atau PKN di kelas tinggi. 1. Menurut guru dalam kurung Ibu Siti Asia SPD selaku guru kelas yang telah kami wawancarai mengenai problematika atau permasalahan yang dialami peserta didik khususnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 SD. Beliau menuturkan bahwasannya mengenai permasalahan dan hambatan yang biasanya dialami siswa dalam pembelajaran PKN adalah kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Menurut sumber, mengapa lingkungan yang kurang kondusif menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dalam memahami materi pendidikan Pancasila atau PKN? Karena ada beberapa peserta didik yang tidak menyukai materi tersebut, sehingga yang mereka lakukan adalah mengajak teman sebangkunya untuk mengobrol. 2. Permasalahan yang kedua yaitu menurut sumber Ibu Siti Asia SPD, beliau menuturkan permasalahan muncul dari bahan ajar atau sumber yang digunakan hanya dalam menjelaskan materi ajar pendidikan Pancasila di kelas 5 hanya mengacu pada buku LKS dan terkadang menggunakan media seperti proyektor yang dipakai secara bergantian oleh guru lainnya. Sarana yang terbatas membuat guru kesulitan dalam menjalankan amanahnya sebagai pengajar yang dituntut harus bisa menyesuaikan pada kurikulum merdeka yang ditetapkan. Sehingga guru kesulitan dalam memberikan sumber bacaan pada peserta didik meskipun peserta didik sudah memiliki buku LKS, akan tetapi buku LKS pada materi PKN itu belum cukup efisien dalam memberikan pemahaman pada peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.
dan proyektor yang dimiliki sekolah hanya satu dengan cara dipakai secara bergantian dapat membuang waktu belajar siswa karena menunggu media yang dipakai secara bergantian. Langkah yang harus kita lakukan sebagai calon guru saat gangguan terjadi sebagai berikut. Yang pertama, tetap tenang dan sabar, hindari menunjukkan rasa frustasi atau marah yang berlebihan. Tetaplah tenang dan tangani situasi dengan profesionalisme. Yang kedua, identifikasi sumber gangguan dengan mencari tahu penyebab gangguan dan fokuslah pada solusinya. Hindari menyalahkan atau menghukum siswa secara langsung tanpa investigasi yang jelas. Yang ketiga, gunakan teknik pengalihan dengan cara mengalihkan perhatian siswa dari gangguan dengan cara yang kreatif dan edukatif. Gunakan pertanyaan terkait materi pelajaran, ajak mereka berdiskusi atau berikan tugas singkat. Yang keempat, berikan konsekuensi yang jelas jika gangguan berulang atau serius. Berikan konsekuensi yang sesuai dengan aturan kelas. Konsekuensi harus adil, konsisten, dan bertujuan untuk mendisiplinkan, bukan menghukum. Yang kelima, berkolaborasi dengan siswa. Libatkan siswa dalam mencari solusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengarkan ide dan masukan mereka untuk membangun rasa tanggung jawab bersama. Dan yang keenam, gunakan humor dan kreativitas untuk membuat pembelajaran PKN lebih menarik dan interaktif. Berikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif dan partisipasi aktif dalam kelas. Solusi permasalahan keterbatasan sarana berikut ini merupakan solusi dari keterbatasan sarana yang dihadapi oleh sekolah dan guru sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Sekolah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan sarana. Contohnya, dengan menggunakan media pembelajaran online atau aplikasi edukasi. Yang kedua, berkolaborasi dengan sekolah lain. Sekolah dapat berkolaborasi dengan sekolah lain untuk saling berbagi resource seperti buku, laboratorium, atau peralatan lainnya, sehingga peserta didik bisa memiliki buku bacaan PKN yang beragam, bukan hanya pedoman LKS saja. Bukan hanya itu saja, berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kita sebagai calon guru saat mengetahui sekolah tempat ia mengajar memiliki keterbatasan sarana. Yang pertama, mengidentifikasi keterbatasan sarana. Guru PKN harus terlebih dahulu mengidentifikasi secara detail keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah. Yang kedua, mencari solusi kreatif. Setelah mengetahui keterbatasan sarana, guru PKN harus mencari solusi kreatif untuk mengatasinya, yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran yang murah dan mudah didapat. Memanfaatkan media pembelajaran yang murah dan mudah didapat. Memanfaatkan media belajar yang murah dan mudah didapat seperti gambar, video, dan artikel dari internet. Melakukan pembelajaran secara langsung di luar kelas seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau melakukan simulasi. Ketiga, bekerja sama dengan pihak lain. Guru PKN dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi keterbatasan sarana seperti kepala sekolah dan komite sekolah untuk mendapatkan bantuan dana atau pengadaan sarana baru. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan keterampilan mengajar. Keterbatasan sarana bukan berarti guru PKN tidak dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Guru PKN perlu meningkatkan kreativitas dalam keterampilan mengajar agar dapat memanfaatkan sarana yang ada secara maksimal. Kelima, menjaga motivasi dan semangat belajar siswa. Meskipun memiliki keterbatasan sarana, guru PKN harus tetap menjaga motivasi dan semangat belajar siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.
memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Berikut berupa contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru PKN dengan keterbatasan sarana. Mengajarkan materi tentang nilai-nilai Pancasila melalui cerita rakyat atau legenda. Selanjutnya, manfaat pendidikan Pancasila atau PKN di kelas tinggi. Manfaat pendidikan Pancasila atau PKN di kelas tinggi. Pendidikan Pancasila sangat penting bagi warga negara atau masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak dan generasi milenial atau generasi penerus bangsa. Setiap perbuatan serta tingkah lakunya perlu dibimbing dan secara bertahap mengarahkan nilai-nilai relevan Pancasila ke dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada anak usia dini sangatlah perlu diajarkan tentang moral-moral yang ada. Hal tersebut agar anak-anak tidak ada yang perbuatan dan sikapnya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Anak juga harus diajarkan sedikit demi sedikit perihal perbuatan moral menurut Nani 2009 berpendapat bahwa setelah anak mendapatkan pengajaran perihal moral, anak dapat meresapi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini, seiring dengan bertambahnya usia, pendidikan Pancasila di kelas tinggi di sekolah dasar akan semakin ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik dan berperan aktif dalam memajukan bangsa. Pendidikan Pancasila di kelas tinggi menyentuh topik-topik yang lebih kompleks seperti hak asasi manusia, keadilan sosial dan politik, serta pluralisme. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan tidak hanya mengenal prinsip-prinsip Pancasila, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi generasi yang memiliki kepedulian sosial, keberagaman, dan integritas yang tinggi. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.